Baik, terima kasih Pak Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini malam-malam ngapain sih Bapak Ibu? Daftar bukannya pada tidur ya. Malah ikutan belajar aja. Dan ini sebetulnya menunjukkan bahwa antara memang giroh belajarnya luar biasa, atau memang nggak ada kegiatan, ya udahlah ikutan aja gitu kan. Kongko-kongko. Padahal sebetulnya kalau saya pikir, saya pribadi, wah kayaknya udah pengen tidur aja nih goleran ya. Tapi ternyata malam-malam Pak Wasito kemarin bilang, ya udah langsung aja deh sharing kepada teman-teman soal bagaimana kita mengoptimasi vokal kita. Your voice, your attraction, katanya gitu. Cie. Gaya-gayaan aja, yang penting judulnya boleh kece ya kan. Padahal sebetulnya bisa jadi ini bukan hal baru buat teman-teman semua di sini. Oke? Nah teman-teman, izinkan saya untuk berbagi hari ini, malam hari ini tepatnya, dan saya bersyukur hari ini juga sebetulnya banyak kakak-kakak guru sepadepokan ini turun gunung semua. Ini saya yakin mereka itu sebetulnya memang dalam rangka mensupport adiknya ini. Kakak-kakak perguruan banyak yang turun ya. Dan saya yakin juga ini banyak sekali nanti yang saya bagikan sebetulnya bukan hal baru buat teman-teman, tapi barangkali kita lupa atau kita abai atau kita nggak notice bahwa ini bagian yang kita gunakan sehari-hari, tapi impactful. Nah karena kita abai, akhirnya itu menjadi sesuatu hal yang nggak pernah kita perhatikan atau nggak pernah kita optimasi. Kita malam hari ini Bapak Ibu akan bicara soal your voice, your attraction. Tapi sebelumnya boleh ya kita kenalan dulu ya. Boleh dong. Suaranya mana sih? Sepi banget malam-malam. Hujan nggak di sana, hujan nggak? Aman. Hujan. Hujan ya? Di Kutat hujan nih. Oke. Di Bandung hujan. Wah, Bandung hujan. Saya berasa kayak dunia dalam berita nih. Banyak banget dari mana-mana. Oke, teman-teman. Sebelumnya kita berdoa dulu kali ya, biar gelaran kita di malam hari ini lancar-lancar aja, dan walaupun sedikit nanti ataupun banyak nanti yang kita dapatkan, semuanya yang kita dapatkan itu berkah. Oke? Kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, saya mau tanya dulu dong kepada teman-teman semuanya nih yang ada di sini. Adakah di antara teman-teman yang sebetulnya sudah betul-betul pernah belajar mengenai dalam konteks umum public speaking, dalam konteks lebih mengkerucut lagi tentang vokal? Ada? Belum pernah. Belum pernah. Unmute aja boleh loh. Boleh. Belum Kak. Pernah. Saya pernah ya. Kak. Entah itu buat nyanyi, buat ya sekedar buat nyanyi panggung atau nyanyi di kamar mandi, kan boleh aja kan. Saya ngambil kursus vokal boleh aja. Nah, ada nggak? Pernah Mbak. Pernah ya. Pernah Kak, saya ikut public speaking dan hobi saya memang ikut sama jadi memang worship leader atau MC juga. Saya terakhir siaran di radio. Tapi memang karena kesehatan akhirnya bolak-balik berobat, akhirnya saya sudah tidak di radio lagi gitu. Oke, baik. Tapi hobi. Makasih, saya mau belajar ilmunya. Terima kasih. Dengan Ibu siapa, maaf? Saya Susan di Balikpapan, tapi asal Ibu Susan di Balikpapan, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Oke, saya yakin juga di antara teman-teman di sini memang sudah banyak barangkali yang memang belajar baik itu secara global tentang public speaking ataupun turunannya kita akan belajar soal vokal teman-teman di sini. Walaupun tidak terlalu detail hari ini, saya akan gambarkan bagaimana tentang suara, tapi kita ternyata memang nanti akan sekilas mengetahui kenapa suara itu menjadi penting. Kita akan beredel nih satu-satu voice, V-O-I-C-E. Nah, kita akan voice ngomong pada malam hari ini. Oke, teman-teman, izin kenalan dulu boleh ya? Di sini kan ada yang udah tahu kakak perguruan saya, abaikan aja. Karena udah kenal lah, ada Kak Yadi, ada kemudian tadi ada Ibu, aduh aku lupa ya siapa itu tadi, udah banyak banget tuh. Dan ternyata memang ibaratnya kayak kontrakan ya, 4L lu lagi gitu kan biasanya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian itulah gunanya kita relasi, dimanapun kita bisa saling support.
Nah, kenalkan saya Riri Artakusuma. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan hari ini, detik ini saya masih aktif sebagai radio host di MNC Trijaya FM, walaupun tidak kecantum di sini, tapi basicnya saya memang dari penyiar radio. Ini adalah tahun saya ke-20 masuk di dunia radio. Ternyata masih betah ya. Mau dibilang comfort zone, nggak apa-apa. Memang dunianya itu. Gitu. Dan sampai dengan detik ini saya juga aktif sebagai Certified Master Trainer Charismatic Communication. Plus juga di sini ada salah satu Master Trainer dari Fai Irfanto juga. Beliau adalah guru saya, Kang Yahdi Cahyadi Pakeh, yang insya Allah akan didaulat menjadi narasumber berikutnya. Kemudian juga saya aktif mengambil workshop dan mendalami khusus soal vokal, hanya soal suara, voice. Jadi bagaimana saya mengaktifasi suara saya, karena memang selama ini saya bekerja dengan suara, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mengkerucut mendalami soal suara. Dan selebihnya ini adalah aktivitas saya dan juga beberapa fellowship saya yang saya dapatkan sebagai seorang jurnalis. Oke, Bapak Ibu sekalian, berikutnya yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, barangkali ada di antara kita, kenapa kita nggak tahu nih, kenapa kita perlu belajar soal suara. Why? Itu kan pertanyaan besarnya ya. Saya kan nggak mau jadi penyanyi, Ri. Saya juga nggak mau jadi penyiar radio, apalagi mau jadi voice over talent. Nggak kepikir sama sekali. Coba kepo aja, pengen tahu kenapa ya saya perlu belajar soal suara. Bapak Ibu sekalian, Anda mau jadi penyanyi atau enggak, Anda mau jadi penyiar atau enggak, voice over talent atau enggak, selama Anda berbicara, selama Anda menggunakan suara Anda, baik itu di dunia profesional atau bahkan sehari-hari, Anda tetap perlu mengetahui bagaimana perlunya mengoptimasi suara. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, Dr. Wendy Leborn bilang, your voice shape your communication image. Jadi beliau ini mengatakan cara kita nih berkomunikasi mengeluarkan suara itu membentuk komunikasi, image komunikasi tentang diri kita. Jadi kalau misalkan di sini ada yang suaranya ngebas, wah pasti dikenalnya bukan cuma ngebas, tapi dia orangnya ngebas. Dikenalnya nih bisa jadi firm, bisa jadi lebih tegas dan lain sebagainya. Atau ada orang yang suaranya, hai, perkenalkan, saya Riri. Sekarang saat ini saya bekerja. Orang akan melihat dia, dan dia memperlihatkan kepada orang lain, saya adalah orang yang mungkin kalem, lemah lembut, dan lain sebagainya. Semuanya itu persepsi. Semuanya itu persepsi yang muncul. Tapi persepsi itu tidak bisa dipaksakan. Namun, itulah yang ada di kepala mereka. Mungkin maksud kita, oh saya nggak mau lemah lembut, kok saya mau tegas. Tapi karena itu yang keluar, itulah yang terpersepsi, dan itulah yang diterima oleh kawan bicara kita atau audiens kita. Barangkali kita nggak sadar, Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai dikatakan dalam salah satu anonim, dan ini hits banget, 95% masalah manusia itu disebabkan salah satunya ya loh ya, salah satunya. Karena intonasi suara. Salah intonasi aja bisa jadi tengkar kita. Salah intonasi aja bisa jadi friksi. Coba sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah mengalami hal yang seperti itu? Saya pernah sama suami. Coba. Ada nggak yang pernah di sini? Cuma gara-gara salah intonasi, tiba-tiba boleh di chat, boleh juga unmute. Pokoknya Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita nggak usah terlalu serius-serius, karena guru saya bilang, when you are getting serious, you are getting stupid. Nah, daripada kita jadi on kan? Nah, lebih baik kita bergembira hari ini. Oke? Nah, coba ada nggak di antara Bapak Ibu sekalian yang pernah punya pengalaman ada masalah komunikasi cuma gara-gara salah intonasi? Ada nggak? Ini dari sekian ribu, sekian ribu audiens. Nggak ada yang pernah? Pernah dong. Itu Pernah di chat pernah semua itu. Oh pernah ya? Pernah semua, ada banget Mbak Riri. Waduh pernah. Saya juga pernah. Dan itu bikin berantemnya, friksinya bukan cuma kelar sehari, bisa berhari-hari itu baru selesai. Ya kan? Sama pacar, sama suami, sama orang tua, sama pasangan, semuanya deh teman-teman. Dan itulah ternyata yang kita nggak pernah sadari. Dan kadang-kadang kita sudah mengklaim, ya udah emang suara gue kayak gitu, jadi lu terima aja kan suara gue kayak gitu. Ada satu hal yang bisa jadi kita lupa, bahwa suara itu perlu konteks.
Anda bicara sama orang tua pasti beda ngomong sama pimpinan. Anda bicara dengan pimpinan pasti Anda beda bicara dengan anak. Itu semua butuh konteks. Cuma persoalannya kita seringkali lupa menyamakan semua intonasi suara kita, volume suara kita, menggunakan suara kita sama dalam kondisi apapun dan dalam konteks apapun. Yuk, sekarang kita bredel. Kira-kira selama ini Anda kalau ngomongin suara, masalah Anda dalam konteks suara itu apa? Ini saya boleh stop ini dulu ya. Oke. Apa problem masalah Anda? Problem suara, masalah suara Anda. Boleh di chat? Speed saat berbicara. Tadi pagi karena ada, oke. Intonasi, volume, kebulatan vokal, sering, ini filler word. Suaranya kekencengan, oke. Nadanya tinggi, oke. Ada lagi? Oke. False, oke. Ada lagi? Oke. Serak kadang kariri, terlalu pelan. Unmute juga boleh loh. Kurang berekspresi, terlalu kalem, muter-muter ngomongnya. Ini belajarnya sama buat saya nih, ada Kang Yadi nih nanti. Muter-muter ngomongnya, ngomong nggak runut. Terlalu lembut, speed suara. Makin kenceng volumenya. Terkesan jutek. Ada lagi kesannya ketus, kurang meyakinkan. Oke, masalahnya macam-macam. Salah satunya adalah tadi ketus, jutek. Nah, teman-teman di sini, ini voice problem kita. Ini tadinya mau saya isi nih. Voice problem kita ternyata banyak banget ya. Kekencengan, volumenya, kemudian intonasi yang salah. Kemudian apalagi tadi kurang firm, lemah lembut dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Basic principle-nya dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Basic principle yang akan saya bagikan kepada Anda, dan ini jadi landasan. Jadi kalau kita bicara mengeluarkan suara, salah satunya ini landasannya. Motion, gerak Anda, motion ekspresi, hai, itu semua ekspresi, motion tubuh Anda, posture, gesture, plus emotion. Emotion itu apa? Khawatir, ragu, bahagia, senang, sedih, marah, plus emotion tadi sama dengan voice outcome. Jadi gerak tubuh Anda, ekspresi Anda, plus emosi yang terjadi dalam diri Anda, marah, senang, gedek, apa gitu. Semuanya sama dengan voice outcome. Dan itu suara Anda. Jadi kalau Anda lagi ngantuk, kalau Anda nggak atur emosi di dalam nih, keluarnya, oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini senang banget. Udah letoy. 4L, lemah, letih, lesu, loyo. Yang keluar itu, dan tone suaranya turun. Tapi kalau Anda bisa atur state Anda, emosi di dalam Anda, plus ekspresi Anda, suara Anda akan high note, ekspresi, bersemangat, dan lain sebagainya. Jadi ini basic prinsipalnya ini. Dan seringkali kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian, atau mungkin kita nggak sadar, bahwa ternyata suara itu hanyalah outcome dari apa yang terjadi pada diri Anda. Anda sebel, Anda kesel, Anda senang, Anda terkejut, dan lain sebagainya. Itu keluarnya sama. Jadi dia itu cuma ekspresi apa yang terjadi di dalam, keluarnya ya begitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, Mbak Riri aku kelembutan, padahal aku lagi sesi memotivasi orang. Ya udah, gimana kalau motivasi? Ekspresi matanya menggelegar. Hai gitu. Ini kalau motivasi, ayo kita bangkit bersama. Kita tegakkan. Nggak bakal dapat motivasinya. Bener nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, atau kita lagi ngobrol sama anak-anak nih. Contoh saya yang sering kali dikomplain, Bu, nggak usah ngegas ngomongnya. Oh gitu ya, karena kan saya tone-nya tinggi nih, tone saya ngebas. Jadi kalau ngomong sama anak lupa dikit, Mas tolong Mas itu Mas, Bu santai Bu, santai. Oh oke Ibu kurang santai ya. Nah itu aja udah salah persepsi Bapak Ibu sekalian. So bagaimana caranya kita ingat-ingat nih basic principle ini sebelum kita menggunakan suara kita. Lagi mau ngomong sama pimpinan, kan nggak mungkin. Hai Pak, gimana Pak kabarnya Pak? Nggak mungkin kan? Jadi diatur-atur, motion plus emotion sama dengan voice outcome. Jadi suara itu hanyalah implementasi
apa yang terjadi pada diri Anda, ekspresi Anda, emosi Anda. Nah, kalau ada yang bilang, Mbak Riri, saya nggak mau nyanyi, jadi saya nggak perlu belajar vokal. Siapa suruh atuh ya? Nah, tapi ternyata kalau kita mau ngomong enak juga, endang estorina, kalau kata bahasa anak milenial, ya udah, nggak ada bedanya antara Anda nyanyi sama Anda ngomong, semuanya butuh nada. Masalahnya, nyanyi aja kita pakai nada. Pas ngomong, perkenalkan saya Nurul Huda, saya dari mana tuh. Ya udah ngomong sebatas itu. Jadi ngomong tuh udah kayak robot. Lupa kalau butuh ya kayak Anda nyanyi di kamar mandi lah, berekspresi gitu lah. Ya kan? Mau fals mau enggak ada yang peduli. Yang penting Anda berekspresi. Aku, apalagi pas ada TikTok sekarang kan, semuanya orang berekspresi. Jadi semuanya dikeluarkan. Dan guru saya bilang, ini ya, Roger Love, guru saya bilang, there's no difference between speaking and singing. Jadi nggak ada bedanya kita mau nyanyi, kita mau ngomong itu sama. Valid lah ya kalau beliau yang ngomong, karena Roger Love ini adalah gurunya Anthony Robbins. Mungkin teman-teman yang suka motivasi, atau ya saya nggak tahu itu siapa. Selena Gomez mungkin pasti tahu deh ya, kalau nggak mungkin nggak tahu juga. Atau Maroon 5. Nah inilah voice coach-nya. Jadi dia bilang nggak ada tuh bedanya antara ketika kita nyanyi sama ketika kita ngomong. Ngomong butuh nada, ngomong butuh volume, ngomong butuh artikulasi, begitupun dengan bernyanyi. Makanya kan ada penyanyi-penyanyi yang kalau misalkan cintaku gitu ya, nggak jelas tuh T-nya, pasti Tri Utami, tolong T, wah udah tuh, selalu. Jadi ngomong sama dengan ketika kita bernyanyi, nggak ada bedanya. Nah persoalannya kita sering tidak adapt Bapak Ibu, kita tidak mengadaptasi bagaimana cara kita bernyanyi, bahwa kita menggunakan nada saat kita juga berbicara, itu yang tidak kita lakukan. Next, yuk kita beredar satu-satu. Volume, siapa di sini kalau ngomong ketinggian, kalau ngomong, udah pokoknya langsung menggelegar aja, dan nggak terasa tuh seringkali gini, aduh nggak sadar Mbak Riri sih kalau ngomong tuh udah tinggi aja nadanya. Ada yang begitu? Bisa lihat di chat deh. Mbak Riri bicaranya enak, lancar, dan intonasinya jelas. Ateng bawa kayu. Thank you. Oke, kita lanjut. Nah, jika suara yang keluar adalah cerminan yang ada dalam diri kita, jadi kalau ada orang bicaranya kasar, menyakitkan adalah tidak benar ya. Kalau kita bilang dia mah mulutnya aja jahat, hatinya mah baik. Nggak juga sih, belum tentu. Oke, volume saya banget. Intan. Oke. Intan Trihandayani. Jadi kalau ngomong, ada lagi yang kalau ngomong volumenya tiba-tiba langsung tinggi. Bapak Ibu sekalian, pengertian volume di sini dalam konteks suara adalah keras dan lemah. Wasito, saya banget. Nah, orang-orang yang punya tonasi suara middle to high akan oke, di mute dulu. Saya takut aja tuh ada yang main tadi Squid Game ya kali ya. Ada suara-suara itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, volume itu persoalannya keras atau lemah suara Anda. Jadi bukan soal naik tinggi atau soal rendah banget. Jadi keras atau lemah. Kenapa? Karena volume ini yang nantinya bisa membantu kita untuk memberikan penjelasan. Kalau Anda nulis itu kan di bold ya. Biasanya tuh ada ini penting nih, atau Anda baca kemudian penting ada stabiloin, betul? Ada yang seperti itu biasanya. Nah, itulah yang bisa membantu Anda menekankan kalau suara itu adalah volume. Volumenya dikeraskan. Hai, perkenalkan saya Riri Artakusuma. Itu dikeraskan. Jadi untuk melakukan penekanan. Tapi kalau itu tidak penting untuk Anda tegaskan suara Anda, cukup Anda lembutkan. Lemahkan suaranya. Itu dalam konteks volume. Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian, kenapa jadi monoton? Karena volumenya nggak dipakai. Karena volumenya kita bicara itu nggak ada. Jadi kalau kita ngomong, kita nggak tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting pembicaraan kita, poin-poin pembicaraan kita itu sama. Sehingga itulah mengapa ketika kita berbicara monoton, selain faktor-faktor berikutnya yang nanti akan kita bahas. Itu salah satunya volume, soal keras atau lemahnya suara Anda. Dan ini yang membantu ketika kita berbicara, ada penekanan, ada
tidak ada penekanan. Itu. Bedanya volume dan stressing gimana, Kak? Sama. Betty, beda-beda tipis. Ada juga yang bilangnya emphasizing, sama semuanya. Itu sama. Cuma istilah aja. Kalau saya bilang soalnya ada yang sampai bilangnya actualizing. Aduh, itu kejauhan. Jadi kita yang common aja, yang biasanya dibahas sama. Bedanya volume dengan stressing itu sama. Oke, berikutnya kita bahas intonasi. Nah, kalau bahas intonasi adalah model suara. Model suara bagaimana ketika kita bicara itu ada nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, so, fa, mi, re, do. Kalau Anda bicara, hai, perkenalkan, saya Riri Artakusuma. Saat ini, bla, 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 bla. Nah, kita kalau ngomong kayak gitu. Sekarang, saya mau, kayaknya seru nih kalau kita latihan ya. Kita latihan intonasi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya matikan dulu nih ya, stop share. Oke, kita latihan dulu. Mulai dari kenalan aja deh. Kalau kenalan itu kan biasanya udah ada template, nada. Perkenalkan saya Yadi. Perkenalkan saya Tina. Perkenalkan saya Wasito. Udah gitu aja template-nya. Nggak bisa hai atau hai. Halo. Boleh jadi begitu. Boleh aja, cuma kita template-nya seringkali sama. Dan biasanya penyakit yang paling sering itu orang kalau mau ngomong, silakan perkenalkan namanya, pasti dimulai dengan baik, terima kasih. E-nya banyak banget. Jadi kayaknya kalau nggak pakai e tuh nggak enak gitu. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya. Saya mau kenalan dengan Pak Sigit. Pak Sigit, kenalan dong Pak Sigit. Boleh dong kenalan Pak Sigit. Hai, ya, perkenalkan, saya Sigit. Oke. Pak Sigit dari mana Pak Sigit? Saya dari, maaf Mbak, lagi agak flu. Saya dari Bogor, Mbak. Bapak. Bapak cocok Mbak untuk Riri. iklan Mentos, Pak. Oh gitu ya. Ya. Terima kasih. Oke. Sudah Pak Sigit? Sudah. Nah, berikutnya. Wah, ini kayaknya ada trouble nih. Kok saya tidak bisa melihat wajah Anda semua nih, teman-teman. Ini ada trouble. Oke. Berikutnya saya akan undang Mbak Esther Lilis. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Mbak. Kedengeran ya? Oke, Mbak Esther, saya minta tolong Anda kenalkan nama Anda dan dari mana dan apa kegiatan Anda saat ini. Perkenalkan, nama saya Esther, saya dari Bekasi. Kegiatan sekarang ini saya adalah konsultan nutrisi merangkap sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. Terima kasih. Oke, thank you. Ada lagi yang mau coba? Sekarang saya nggak tunjuk deh. Ada yang mau coba? Kita lihat nih, model-model orang berintonasi, variannya tuh kayak apa? Atau sama aja, coba kita dari Ibu, siapa tadi? Ibu Lilis ya? Oke. Izin Mbak Riri, boleh kenalan? Boleh, silakan Mbak Intan. Selamat malam Pak Wasito dan rekan-rekan semua dan juga Coach Riri. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya saat ini berkegiatan sehari-hari sebagai salah satu karyawan IT swasta dan berdomisili di Depok. Dan salam kenal sekali lagi. Oke, salam kenal. Sip. Jadi teman-teman, saya boleh nggak izin dulu nih teman-teman, kayaknya there's something wrong sama Zoom saya. Saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Boleh ya? Boleh ya? Silakan Boleh, Coach. boleh. Oke, saya out dulu nih sebentar nih. Si Pak Wasito juga nggak apa-apa. Ya, sambil menunggu Coach Riri, Mas Fajri silakan menyanyi. Kalau Mas Awi sih biasa gitu ya, biasa nyanyi gitu. Kita dengerin Mas Fajri nyanyi gitu ya. Supaya nggak main PowerPoint terus. Ini guruku semua di sini nih, ada Mas Fajri, Pak Wasito. Top dah. Mas Awi makin ganteng aja sih. Masya Allah. Semakin muda ini kayaknya. Gara-gara nutrisi. Bukan Pak, filter. Oh gitu. Ya ngomong aja gara-gara nutrisi, jadi yang lain cepat banyak yang pesen gitu loh. Ya. Jangan gitu. Mau jualan nggak sama malu-malu gitu kan. Oke, itu Kak Vera aja ketawa itu.
Ya, habis ini closing lah banyak. Oke, karena ini tadi kita ngomongin voice, next kelas gitu ya. Kang Yadi pasti bersedia lah kan gitu ya. Malu kalau nggak bersedia mah diundang di kelas malam. Gitu ya Kang. Ini nembak di depan orang banyak kan nggak berani nolak gitu ya. Tinggal waktunya aja nanti ngepasin gitu. Dia kan sibuk banget gitu kan ya. Oke. Apa nih? Oh, video dulu. Sambil ngomong, waduh, sambil ngomong ya. Akhirnya sambil dandan. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kalau suara saya ngebas apa suara saya tempat, saya juga kadang bingung ya, kadang suaranya sampai ikut belajar kelasnya Dr. Riri ini kepingin riset lagi. Oke, belinya sudah gabung. Mudah-mudahan sinyal lebih baik. No. Oke, kita masuk lagi nih. Sip. Oke. Mohon dimaafkan ya. Kalau orang Dimaafkan. virtual, masalah virtual tuh kayak gini. Ada aja masalahnya ya. Kadang-kadang yang berbayar aja juga ada masalah, apalagi gratisan bisa jadi ya. Iya. Kalau gitu bayar aja ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Tadi terima kasih sudah sampai di Mbak Intan ya. Tadi kita latihan soal intonasi. Terima kasih Kak Vera. Kita sampai soal di intonasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk kita berlatih bagaimana kita berintonasi mulai dari perkenalan. Tapi kalau misalkan tadi, saya lihat itu udah enak tuh sebetulnya. Mbak Intan dengan yang sebelumnya siapa, Punten? Saya nggak notice banget nih Ibu siapa, banyak banget. Lilis. Ibu Lilis. Ibu Lilis. Ya, benar ya? Ibu ya, Esther Lilis. Oke, itu udah enak banget tuh sebetulnya. Tapi boleh nggak ada varian lain? Yeah. Kalau kayak kita beli coklat kan ada varian, kita beli kopi ada varian. Coba yang lainnya ada nggak? Ibu Tina mau dong, Ibu Tina, ayo dong. Coba. Hai. Iya. Atau apa kek? Gimana coba? Saya mau tahu aja. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Bu Tina. Kedengeran. Hai, selamat malam. Nama saya Tina Martiawati. Saya berdomisili di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dan saat ini saya memimpin sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang retail. Oke, terima kasih. Nah, kita makin terasa kan teman-teman bagaimana ketika kita berintonasi. Coba teman-teman lakukan caranya gimana, Ri? Kalau misalkan biar kita tuh notice ngomong berintonasi. Teman-teman, coba teman-teman ikuti statement saya dan saya ajak teman-teman untuk mengenali mulai dari note yang rendah, middle, and high. Ice coffee, terasa kesegarannya. Itu aja ya, ice coffee, terasa kesegarannya. Tapi ikuti saya di posisi terendah Anda, suara posisi terendah, kemudian di middle dan di high. Oke, contoh. Ice coffee, terasa kesegarannya. Di middle, ice coffee, terasa kesegarannya. Di high, ice coffee, terasa kesegarannya. Apakah Bapak Ibu notice posisi? Oke, notice ya. Oke, ada yang mau coba? Ada yang mau coba sebelum saya tunjuk? Jadi kalau udah ada di sini, sayang-sayang atuh kalau nggak nyoba. Yuk, mari kita latihan. Karena latihan vokal bukan latihan meditasi. Kalau meditasi kelas yoga boleh diam, justru yang banyak ngomong di kick out, gitu kan? Nah sekarang. Saya Mbak Riri. Ayo siapa nih? Saya Bu Yuli. Bu Yuli, oke Bu Yuli ya, bener ya? Ya. Oke, silakan Bu Yuli. Posisinya di nada rendah, middle, and high ya. Oke, yuk 1, 2, 3. Ice coffee, terasa kesegarannya. Oke, segitu rendahnya. Oke, di middle? Ice coffee, terasa kesegarannya. Di high? Ice coffee, terasa kesegarannya. Oke, terima kasih Ibu. Sudah mencoba, tapi middle sama low-nya itu nggak jauh beda. Sama aja. Gitu. Nah, contoh Ibu Yuli adalah tipikal yang suaranya middle to high. Jadi kalau ngomong, atau Ibu misalkan happy banget, ya udah nggak usah pakai di ini aja udah langsung melengking suaranya. Dia nggak terasa tuh, masa sih ya suara gue kan tinggi banget, ya ampun. Nah udah langsung melengking suaranya, karena suaranya middle to high. Gitu. Coba saya akan
ke cowok-cowok. Mas Awi Wicaksono Jakarta. Woi, kayaknya udah siap banget. Aduh, kenapa gue? Salah sendiri, kenapa ikutan? Oke, yuk. Ngomong apa Mbak Riri? Itu ice coffee, terasa kesegarannya. Oke, dari bawah ya, dari low, middle, and high. Ice coffee terasa apa? Kesegarannya. Ice coffee terasa kesegarannya. Oke, itu low, oke kan? Sip. Terus middle-nya. Ice coffee terasa kesegarannya. Kurang. Naikin dikit middle-nya. Ice coffee terasa kesegarannya. Terus high? Itu udah high. Enggak. Ice coffee terasa kesegarannya. Oke. Oh my God. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, terkadang kita sendiri yang memang membatasi level konteks suara kita. Jadi gini, semua yang ada di tubuh kita itu intinya hanya dua, otot dan air, nggak ada lagi. Semua yang ada di dalam tubuh kita hanya intinya otot dan air. Kalau Anda misalkan mengatakan, Ri, kok saya nggak bisa ya ngolah suara saya? That's a bullshit. Karena ini dilatih. Jadi kalau Anda ngelatih, sebetulnya Anda melatih otot. Nggak mungkin Aderai ngelatih otot tapi makin kecil. Nggak mungkin, otot makin besar. Begitupun dengan laring suara Anda. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, Mbak Riri kok saya mau ngebas nggak bisa. Karena lu nggak latihan, udah itu aja. Mbak Riri kok saya nggak bisa ya take ke middle atau ke high-nya lagi. Nggak, karena lu tahan-tahan, lu jaim. Lu nggak latih otot lu. Jadi dekat gini. Karena semua di dalam tubuh kita cuma otot dan air, udah itu aja. Yang paling common itu soalnya keluhannya. Mbak Riri gimana ya biar saya bisa lebih berwibawa dan saya ingin punya suara seperti Kang Yadi misalkan. Tapi lu nggak mau latih. Kan susah. Nah, latihannya kayak gini. Ada lagi nggak yang mau coba? Dirasakan. Jadi gini, ketika kita bicara, the point is, ketika kita bicara, jangan cuma ngomong, tapi dirasa. Sehingga ini kuping kita punya memori karena suara kita ini nggak kelihatan Bapak Ibu, nggak kelihatan bentuknya, dia akan mengirimkan gelombang-gelombang wave yang akan diterima oleh siapapun yang dengar, termasuk kuping kita sebagai emosi dan memori. Suara kita nggak kelihatan, tapi bisa dirasa, disimpan oleh diri kita, kuping kita, dan kuping kawan bicara kita, audiens kita siapapun, sebagai emosi dan memori. Udah. Gitu aja marah. Dia boleh jadi mingkem biasa gini-gini. Tapi habis itu, karena emosi yang kita kirim, jadi kita nggak cuma sekedar ngomong, emosinya. Itu gelombang suara yang diterima, lagi-lagi, hanya dua Bapak Ibu sekalian. Based on teori, emosi dan memori. Makanya kalau orang digentak hari itu, dia boleh jadi oke, tapi akan terbawa sampai sepanjang masa. Karena memori langsung. Lewat suara. Begitu. Ada lagi yang mau latihan? Mau coba, Mbak Riri? Mbak Sending ya? Ya. Oke, so ayo. Ice coffee. Tunggu. Ice coffee terasa kesegarannya. Oke. Ice coffee terasa kesegarannya. Oke, high-nya? Ice coffee terasa kesegarannya. Good, cakep. Jadi yang paling efektif adalah ketika Anda mau tahu lower tone Anda. Lower tone itu adalah suara rendah Anda. Coba Anda nunduk bareng-bareng yuk. Lihat ke bawah, sok. Coba ngomong. Coba. Nunduk. Gak usah malu-malu lah. Ayo, orang di rumah masing-masing nggak ada yang lihat. Coba rasakan. Apakah suara Anda jadi low? Iya. Oke, sekarang kalau Anda mau tahu high tone Anda, naik. Udah nggak? Nggak mungkin suara Anda jadi lower. Bener nggak? Iya. Caranya gitu. Jadi ketika kita ingin notice bagaimana kita mau tahu the high tones suara kita, coba Anda latihannya begitu. Nggak mungkin langsung susah otot Anda karena ketarik. Nggak mungkin otot Anda jadi begini larinya. Sehingga dia akan meninggi. Kalau Anda larinya akan
welcome. Turun. And It's very simple. Intinya nanti latihan. Kemudian ada lagi yang mau coba? Tadi kayaknya ada yang raise hand deh. Saya Mbak Riri. Ice coffee, terasa kesegarannya. Ya. Coba siapa nih Punten? Ayo. Dami. Oke, silakan. Silakan Ibu. Ice coffee terasa kesegarannya. Ice coffee terasa kesegarannya. Ice coffee terasa kesegarannya. Oke, cakep. Ya, oke. Coba tegang banget. Aku kalau ngomong tuh berbisik aja kedengeran. Maksudnya berbisik itu kedengeran. Nggak apa-apa, berarti dilatih lower tone-nya. Karena Kalau lower saya tone Ibu tadi sama middle itu nggak jauh beda. Ice coffee, terasa kesegarannya. Berarti kurang turun lagi. Oh. Di Ibu Dami kan? Ibu Dami ya ini ya? Betul. Oke, Ibu Dami antara middle sama low itu nggak jauh beda. Tapi middle to high itu ada bedanya. Seperti itu. Oke, jadi konteks suara Bapak Ibu sekalian. Iya, jadi konteks suara Bapak Ibu sekalian, suara kita nih hanya ada 3 jenis saja. Low, middle, and high. Tapi di middle ini ada kecenderungan middle to high atau middle to low. Seperti itu. Kalau middle to high, Anda ekspresif dikit, wah melengking dia. Tapi kalau middle to low, Anda sedikit-sedikit langsung turun volumenya. Dan itu tidak masalah. Justru biasanya di titik aman itu di middle. Nah, yang jadi persoalan sekarang, seringkali orang komplain, gimana caranya suara saya nggak cempreng, suara saya biar nggak tinggi terus, suara saya nggak enak meriri, atau kaleng-kaleng, bahkan dibilang gitu. Aduh, saya bingung. Bapak Ibu sekalian, tidak ada, nih konsepnya, tidak ada suara yang jelek, nggak ada suara yang nggak bagus, yang ada cuma suara yang tidak teroptimasi dan tidak sesuai konteks. Jadi suara Anda cempreng bagus nggak? Bagus, karena iklan mie ayam geprek butuh orang yang cempreng. Nggak butuh orang yang suara dalam. Coach Riri. Yes. Sorry dipotong. Bagaimana dengan seseorang yang sudah punya warna suara? Ada istilahnya nih, oh iya warna suara dia ini. Terus di dalam pembagian paduan suara kan itu ada sopran, mezzo sopran, atau alto. Nah itu bagaimana kalau misalnya dia memang cenderung untuk ngomongnya low gitu. Sampai kita udah minta dia agak tinggi pun kayaknya susah terangkat. Apakah memang harusnya tetap bisa voice-nya itu diperluas dengan latihan gitu ya? Yes, jadi gini, kalau konteks kan biasanya ada sopran, ada bariton dan lain sebagainya. Kalaupun misalkan orang yang suaranya cempreng, bisa nggak deep? Bisa, tapi ada barnya, Bu. Jadi nggak bisa kita samakan dengan orang yang memang sudah standarnya itu ya. Yes, talentednya dari misalkan dari Tuhan gifted by the God itu bass, kemudian dia dapat deepnya. Enggak, orang itu pasti ada barnya di mana. Gitu. Dia bisa deep, tapi barnya sampai mana? Nggak bisa kita samakan dengan orang yang memang bass, suaranya bass, bisa lebih deep lagi. Ah, kayak gitu. Yes. Orang yang suaranya ngebass bisa nggak high? Bisa, tapi ada barnya sampai di titik mana? Itulah makanya ada note. Misalkan Maria Karin, ya karena memang dia nyanyi itu bisa dilatih, tapi karena dia bisa sampai barnya di situ. Gitu. Karena tone suara dia awal memang sudah di middle. Tapi kalau buat yang kayak misalkan contoh Adele. Ya, kalau kita mau ambil high-nya kayak Maria Carey agak susah karena barnya dia nggak sampai di sana karena dia punya suara itu middle to low. Berarti minimal suara kita dengan tone suara yang diberikan Tuhan dilatih untuk indah pada tone-nya gitu ya. Yes, dan sesuai konteksnya. Jadi gini, betul. Jadi kalau saya pribadi, Bu, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman yang belajar soal vokal, karena konteksnya untuk bicara, Anda itu nggak perlu untuk mendiskreditkan suara Anda sendiri, karena semuanya itu by konteks. Anda ngomong cempreng boleh kok. Ngomong, hai anak-anak, apa kabar? Buat anak-anak nggak masalah. Coba kalau kita ngomong kepimpinan, hai Bapak, kurang wibawa juga ya. Nggak enak. Benar-benar. Ya kan? Jadi, hai Bapak, apa kabar? Dan itu yang saya implementasikan, Ibu.
Oh iya iya iya. Sampai Bagus pernah banget. ada kawan saya, ini story aja, saya sekilas cerita. Teman saya bilang ketika pulang kerja, waktu kita nongkrong dan saya diketemukan oleh bosnya, atasannya, dan dia bilang, tadi kok suara lu bisa beda gitu sih ngomong sama bos gue. Itu karena saya menyesuaikan saya ketemu dengan siapa. Kalau saya ngomong sama dia, saya bisa aja. Kok tadi lu bisa sih kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan konteksnya. Karena agar apa? Agar orang menerima persepsi tentang diri kita, komunikasi kita seperti apa dan bagaimana. Itu yang nggak kalah penting. Dalam konteks bicara ya, Bu. Saya nggak Iya, bicara dalam konteks konteks bicara. menyanyi, dalam konteks Iya. bicara. Iya, iya. Yes. Saya Thank ngajar you public banget. speaking buat anak-anak elementary school. Hai adik-adik, gimana? Kalau saya bilang, hai adik-adik, gimana kabar hari? Angker, Bu. Mereka lama-lama left group gitu ya. Sesuai Jadi, dengan konteksnya ya. nah, kayak gitu. Sesuai dengan konteksnya. Jadi nggak ada Terima suara yang kasih. nggak bagus. Yang ada cuma suara yang tidak teroptimasi dan barangkali tidak tepat konteks. Terima kasih banyak. Misalnya, Luar Ibu. biasa. Saya tertarik untuk ikut kelas lanjutan nih. Oke, baik. Saya lagi nggak jualan ya, Ibu ya. Iya, Oke, ntar saya dimarahin Pak Kepsek ini. Oke, saya baik. Bisa 10% nanti. Oke. Saya terdorong kok. Oke. Kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Itu Ya. tadi baru sampai di intonasi. Kalau Anda bicara intonasi, sebetulnya masih ada beberapa teori-teori lagi yang bisa Anda gunakan. Hanya saja waktunya kalau untuk kita semua belajar latihan di sini tidak akan cukup karena memang kelas saya selalu kelas kecil. Nggak pernah ini kelas gerombolan begini tuh nggak pernah saya. Karena masing-masing orang itu punya khasnya masing-masing, punya keluhannya masing-masing. Dan improvement-nya perlu saya perhatikan. Karena ngomongin soal suara. Nah, berikutnya kita masuk ke clarity, teman-teman semua. Jadi kalau kita ngomong, jelas. Ada nggak orang yang kalau bicara itu ngomongnya diseret-seret? PR buat saya pribadi adalah seringkali ngomong R ketemu L, itu jadi beribet. Itu bukan sekali dua kali, makanya saya horor sebetulnya ketika saya ngomong aja, itu kan jadi example ya, jadi contoh buat teman-teman. Saya R ketemu L, itu kadang-kadang suka ribet. Ada nggak di antara Anda mungkin barangkali di sini yang punya pengalaman sama kayak saya? Jadi kalau ngomong itu R sama L-nya itu pasti belibet. Atau ketika Anda bicara, Anda belum selesai ngomong nih, kata yang satu, Anda udah lompat ke kata berikutnya. Jadi teman-teman ya kadang suka gitu deh, pokoknya gimana sih caranya ya? Nah, itu belum selesai tuh di kalimat itu. Anda udah mau pindah ke kalimat berikutnya. Ini adalah salah satu masalah di antaranya bagi orang-orang yang visual. Karena visualnya lebih cepat ketika kemudian dia ingin implementasikan, ini dia ikut ngomong. Ini salah satunya. Karenanya, salah satu yang saya sering sampaikan juga kepada teman-teman yang belajar soal vokal, kalau bicara, please conscious mind. Bicara itu Anda hadir saat ini, detik ini, fokus di sini, nggak usah mikirin jemuran tadi gimana, belum diangkat hujan, atau besok gimana jalanan macet apa enggak. Ntar dulu, lipstik udah dipakai atau belum, nggak usah. Ngomong. Anda persiapkan diri Anda memang buat ngomong, hadir. Karena itu salah satu latihannya Bapak Ibu sekalian. Once Anda nggak latih itu ngomong pertama belibet. Artikulasi jadi nggak jelas. Belum lagi ada orang yang kalau bicara mumbling. Jadi segala macam. Ditambah kita sekarang berkomunikasi secara online. Audio nggak enak dikit jadi masalah. Orang-orang udah sampai Amerika, kita masih di Bekasi. Nggak enak. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Artikulasi. Sekarang coba ikuti hal sederhana yang bisa jadi, iya apaan sih yang mau latihan kayak gini. Oke, ikuti ya. A. I. U. E. O. Oke, nggak usah takut jelek karena emang latihan vokal ya begini, nggak usah takut jelek, tenang aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, seberapa sering Anda mau presentasi ke klien atau Anda jadi seorang public speaker mau ngomong ke audiens, Anda latih itu. Anda kasih waktu buat diri Anda, nih rahang Anda yang katanya otot-otot ini semua nih, Anda kasih waktu. Tapi habis gitu nggak mau latihan,
Iri, kalau ngomong kok gue belibet ya? Ya iyalah, lu nggak latih. Atau ketika Anda mengomong A, I, U, E, O, atau Anda humming. Humming itu simple Bapak Ibu sekalian, Anda sambil sikat gigi pun bisa. Apa manfaat humming? Itu pemanasan. Ibaratnya nih analoginya, Anda mau jalan, mau nyetir, itu mobil, itu motor Anda panasin nggak? Biar enak kan, biar greng. Mulut pun sama, tenggorokan pun sama. Itu kayak gitu. Latihan enak gak? Kitanya seneng, laring jadi pemanasan. Nah, persoalannya kita nggak lakukan itu. Kalau kita mau presentasi, kita mau ngomong, itu kita nggak lakukan. Sehingga kok keluhannya jadinya apa? Kok ngomong capek ya? Karena nafasnya nggak enak ya. Kok kita belibet ya? Karena kita nggak praktekkan, Bapak Ibu sekalian. Kita fokus pada konten, and we never feel the attention sama delivery-nya. Salah satunya. Karena kita udah terlalu sibuk. Nah, artikulasi clarity ini sama kalau kita mengartikulasikan ya. Clarity sama dengan artikulasi. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Sekarang coba ikuti aku. 1, 2, 3. Tiga. Oke. Oke, sip. Berikutnya. La 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 la. Pokoknya la la la. Ayo, 1, 2, 3. La 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 la. Cakep adik-adik semua. Oke, makanya menyenangkan loh belajar vokal Bapak Ibu sekalian sebetulnya. Dan ditambah lagi itulah yang sebetulnya kita nggak sadar itu sering kita pakai bukan cuma buat ngomong. Anda yang mungkin latihan di gereja nyanyi, baca Alkitab sama. Saya pernah mengajari para imam pastor untuk mereka melatih nafas mereka panjang ketika mereka berbicara atau mereka mau baca Alkitab. Dan Anda yang Muslim baca Al-Quran nggak boleh sembarang Anda berhenti. Nafas Anda mesti diatur, panjang pendeknya. Itu pun berlaku. So, manfaatnya banyak, sangat luar biasa. Itu soal clarity. Berikutnya, yuk kita bahas di E-nya. Tadi kan FO, volume. Terus kemudian I-nya, intonasi. E-nya apa? Emotion. Emosi itu penting. Jadi kalau Anda bicara, Anda bukan sekedar menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, voice itu adalah bagaimana cara Anda mengeluarkan suara. Suara itu adalah bla 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 bla. Bukan sebatas itu, tapi dengan emosi. Bapak Ibu sekalian, ketika Anda belajar soal suara, suara adalah bla 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 bla. Jadi itu yang diperlukan. Kita ngomong pakai emosi. Kita ngomong masukkan rasa ke dalamnya. Makanya dikatakan in communication we are not just sending the messages. Kita dalam komunikasi bukan hanya kirim pesan, tapi we also sending the energy and vibration that will perceived by the audience, yang akan diterima oleh audiens sebagai keyakinan, commanding, perintah, atau convincing, meyakinkan, atau tadi sifatnya menyuruh, perintah. Orang tuh bisa itu merasakannya. Kita minta tolongkah, kita mau perintahkah, kita mau meyakinkankah, itu salah satu yang diterima pesannya oleh audiens kita. Nah, sekarang sudahkah ketika kita presentasi, ketika kita ngomong, ketika kita mengajar, mungkin ada yang jadi guru di sini, kita ngomongnya put in our emotion di dalamnya. Jangan-jangan enggak. Contoh deh Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu, saya mah bukan public speaker, saya nggak sering presentasi, tapi kalau Anda orang tua, siapa yang sering di antara Anda membacakan storytelling untuk anak-anaknya sebelum tidur? Ada nggak? Mas Awi. Seberapa sering Mas Awi, anak-anak tuh, sampai ngerasa gitu, atau, kasihan ya. Respon anak-anak itu nggak bisa bohong. Benar nggak? Saya seringkali soalnya bercerita, ngobrol sama anak-anak saya. Mau sulung, mau yang bontot tuh ngomong, ibu mah lucu banget karena saya totalitas. Ada anak macan.
totalitas ngomongnya. Kalau nggak gitu, ada anak macan sama kelinci ketemu, dia temenan, nggak seru cerita. Anak-anak nggak dapat notisnya. Apalagi kalau misalkan di dalam sebuah storytelling kita akan mencantumkan atau kita akan memasukkan pesan. Jadi apa nih kira-kira pesan di sini? Bahwa anak yang baik adalah anak yang taat kepada kedua orang tua. Nah, itu kan perlu intonasi, perlu emosi yang perlu kita masukkan dalam storytelling kita. Selain tadi udah ya, E-nya, Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, untuk kita nonton nih. Seberapa penting sih sebetulnya emosi? Makanya nih Bapak Ibu sekalian, para pemain film, para aktor, mereka bisa sangat luar biasa dan kita bisa masuk ke dalam cerita mereka karena mereka bukan cuma sekadar mengeluarkan suara, tetapi mereka memasukkan emosi di dalamnya. Yuk kita lihat videonya berikut ini. Oh, sebentar, saya belum. Ini ya, share sound-nya dulu. Oke, coba kita lihat. Wah, kok nggak bisa ya di play ya? Ternyata tidak bisa, Bapak Ibu sekalian. Di close dulu. Kenapa? Di stop dulu ya. Saya Close dulu. Ini seru nih, lagi seru nih sebetulnya. Coba. Nggak bisa juga tuh. Nanti saya ini deh, saya berikan kepada teman-teman. Atau saya berikan kepada Pak Wasito ya, biar videonya buat ditonton. Tapi teman-teman, biasanya ini teman-teman bisa klik aja langsung The Better Cinema. Di sana banyak sekali video-video behind the scene sebelum orang take voice. Jadi bagaimana mereka ketika berbicara, kemudian memasukkan emosi di dalam diri mereka sehingga keluar bicaranya dengan optimal dan suaranya dapat. Terutama buat mereka-mereka para daber di bidang kartunis. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu sekalian. So, itu dia yang bisa saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak lengkap gimana, Ri? Kok cuma begini-begini aja karena memang waktu kita terbatas. So, teman-teman bisa langsung muncul aja ke IG saya. Di situ juga saya sharing banyak banget. Tinggal sekarang intinya, setelah teman-teman tahu minimal tadi dasar-dasar soal, oh itu ada volume, oh itu ada artikulasi, oh itu ada soal emosi yang kita masukkan. Yang terpenting adalah teman-teman, saya selalu bilang, ketika kita sudah mengetahui soal suara ini adalah 3L. Latihan, latihan, dan latihan. Because no exercise, no result. Jadi kalau nggak ada latihan, ya nggak ada resultnya. Itu yang nggak kalah penting. Nah sekarang saya lebih baik buka sesi tanya jawab aja buat teman-teman. Jadi case by case yang siapa tahu justru malah nanti terjawab dan itu adalah bagian dari materi kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Close dulu dong buat narasumber kita. Kita boleh sesi tanya jawab, siapa tahu. Oh, yang mau tanya jawab. Saya boleh baca. Saya boleh baca boleh. ini ada di chat ya. Ada di chat nih. Mbak Riri kalau Cadel gimana? Gitu ya. Ini ada nih ya Cadel. Oke. Buat Mas Novan sepertinya ya, Mas Novan Hardiansa. Mas Novan, Cadel itu udah default. Anda nggak bisa panjangin lidah Anda. Karena orang yang cadel itu udah dasarnya pendek. Anda nggak bisa panjangin itu. Yang bisa Anda lakukan adalah trik saat Anda bicara. Ketika Anda ketemu huruf R dalam sebuah kalimat ataupun kata-kata, jangan pernah Anda bicara dengan speed yang cepat. Dilambatkan. Sehingga orang akan semakin jelas dengan artikulasi Anda. Jadi nggak ada persoalan lagi artikulatif, nggak ada. Karena Anda mau Anda ngomong R, orang juga tahu sebetulnya Anda maksud R. Hanya jangan dipercepat kata-katanya atau kalimat yang ada huruf R atau L-nya. Karena ketika Anda percepat, kemungkinan orang tidak notice apa yang keluar dari suara Anda, dari mulut Anda. Karena ketika kita berbicara bukan sekedar bicara benar, tapi bagus. Jadi sounds right atau sounds good. Itu. Ketika bicara itu. Jadi keduanya ini mesti lengkap. Oh udah keren, suaranya bagus, tapi nggak artikulatif. Mumbling. Nggak enak juga didengarnya ya. Nah itu dia. Untuk Mas Novan, saran saya itu Mas. Kemudian berikutnya kakak, kita ke chat ya. Kariri, sorry tadi nama videonya apa ya? The Better Cinema. Yes, betul. Itu. Di IG. Ya. Kariri kalau tipikal suara bindeng gimana? Ini namanya nasal voice. Nasal voice itu
Ada dua hal penyebabnya. Pertama by default. Jadi udah dari sononya tuh ya Tuhan kasih suara Anda itu nasal. Nasal itu apa sih, Ri? Nasal itu adalah suara yang fokusnya udaranya dari hidung. Jadi kalau ngomong tuh kayak orang bintang begini, tau nggak? Jadi kayak orang flu. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Terasa atau tidak, kuping itu akan bisa notice bahwa Anda tuh kayak orang bindeng. Itu yang pertama. By default. Ada nggak? Ada. Kemudian ada orang yang nasal voice, tapi dia bukan default. Nasal voice karena ada sebab sinusitis, asma, alergi, dan lain sebagainya. Atau dia flu, itu bisa jadi bindeng. Nah, yang perlu diketahui gimana? Anda cek dulu. Anda nasalnya karena apa? Kalau sesekali bisa jadi itu bukan by default. Tapi kalau misalkan itu Anda sudah berulang-ulang kali, bahkan kemudian Anda mendapatkan feedback entah itu dari sekeliling Anda ataupun dari voice coach Anda, bisa jadi Anda memang perlu treatment tersendiri untuk nasal. Karena nasal itu ada treatmentnya sendiri. Karena dia fokusnya itu nafas di sini. Jadi kalau orang ngomong kan nafasnya itu keluar bukan cuma di hidung, tapi dari laring sebetulnya. Ketika dia ngomong tuh nafas dua-duanya keluar. Dari hidung dan dari mulut. Cuma persoalannya buat orang yang nasal itu fokusnya hanya di sini. Jadi kalau ngomong tuh udah bindeng. Nah, gitu. Kalau latihan di saya, treatmentnya nggak ada. Karena Anda mesti harus ke THT. Saya nggak mentreatment itu. Nggak mentreatment itu. Anda coba ke THT dulu, cari tahu bindengnya. Anda by default atau enggak, itu sih saran saya yang pertama. Dan saya nggak ada khusus untuk mentreatment itu, lebih baik Anda datang ke THT karena nanti di sana disarankan, sebetulnya akan disarankan treatment yang seperti apa yang pas buat Anda. Karena masing-masing nasal itu juga ada yang sangat mengganggu, ada yang biasa-biasa aja yang tidak terlalu mengganggu. Kemudian ada lagi, coba Mbak Riri cerita sedih, intonasinya bagaimana? Oke, saya tahu Bapak Ibu sekalian, ini bukan hal yang mudah buat saya. Tapi paling tidak, bagaimana saya bisa menjadi anak yang sangat luar biasa, bukan untuk orang lain, tapi untuk orang tua saya sendiri. Nah, tone Anda di-low-kan, suara Anda di-low-kan, emosi, ekspresinya tadi lihat ya, ekspresinya, emosinya dapat. Bapak Ibu sekalian, semakin Anda terlatih, semakin cepat Anda bisa mengatur emosi dan state Anda dan mengeluarkan suara Anda. Semakin Anda terlatih mengatur state Anda, bagaimana emosi Anda, semakin mudah Anda men-change dengan cepat suara Anda. Saya pernah dalam satu pengalaman, saya mau siaran, saya dapat berita bahwa ibu saya masuk rumah sakit, tapi ketika saya mau siaran, saya kan nggak mungkin untuk ngomong, halo pendengar Trijaya, apa kabar Anda? Saya Riri Artakusuma, nggak bisa, biasa aja. Tapi saya ucapkan dengan, hai pendengar Trijaya, bagaimana kabar Anda? Itu nggak enak banget Bapak Ibu sekalian kalau kita nggak terlatih. Makanya ada orang yang bilang, kenapa Ri, lu bisa men-switch kok dengan cepat? Karena dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak bisa. Bapak Ibu sekalian, Anda tidak perlu melatih suaranya. Yang perlu Anda latih state-nya dulu, emosi Anda. Once Anda bisa melatih di sini, ini keluar. Karena suara voice outcome yang terjadi pada diri Anda. Itu. Bah, kalau kita sadar untuk mengatur ritme bicara, artikulasi nada, tapi suara kan bagus tuh. Tapi bagaimana kalau kita nggak ingat dan out of control? Nggak ingat namanya juga out of control karena Anda nggak conscious mind. Makanya ada salah satu yang bertanya tadi bagaimana mengatur filler, apa namanya gitu ya. Nah, seringkali itu yang keluar. Adakah dari Anda yang seringkali bicara seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Tenang aja, saya pernah melewati itu. Tapi latihannya bagaimana? Anda perlu conscious mind tadi. Latihannya gimana? Anda ngomong, sadari. Anda ngomong, sadari. Nah, ketika Anda ditambah kalau perlu, ada orang yang bisa memberikan Anda feedback. Atau kalau orang yang nggak ada yang memberikan feedback, Anda rekam, jangan dihapus. Mau itu jelek apapun menurut Anda, jangan dihapus, and then Anda self-assessment. Berapa filler Anda hitung. Kemudian Anda latih lagi, berikutnya, conscious mind lagi. Sudahkah berkurang filler sound-nya? Kalau masih belum berkurang, nggak apa-apa, latihan lagi.
belum berkurang, latihan lagi. Itu yang saya lakukan dengan di sini ada Pak Yadi, guru saya. Itu cara kami melatih bagaimana conscious mind untuk bicara tanpa filler word dan filler sounds. Filler sounds itu ya, nah nggak ada maknanya keluar. Jadi dia hanya mengisi kekosongan karena kita lupa, karena kita mau mikir apa nggak jelas, atau juga Bapak Ibu sekalian filler word yang itu menjadi habit, kebiasaan. Nah gitu ya, yang sebetulnya ketika kita sambungkan dengan kalimat itu nggak ada maknanya dan tidak memperkuat makna. Kenapa itu menjadi kebiasaan? Karena ada pemakluman. Oh, nggak apa-apa, yang lain biasa aja kalau kita ngomong Padahal bisa jadi ketika ditanya, ini orang apa sih? Ya, ngomong ada e-nya terus. Dan itu bisa menjadikan asumsi orang lain bahwa kita nggak paham dengan materi kita. Atau kita nggak yakin dengan materi kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak, oh oke. Dalam obrolan seringkali terjadi miskomunikasi. Kenapa hal tersebut biasa terjadi ya Mbak? Ya namanya beda otak, beda persepsi, beda segala macam. Pasti dong ada kan miskomunikasi. Oke, berikutnya atasi suka bicara terlalu cepat. Oke, latihannya ini sama kayak saya. Kita tos dulu. Saya punya problem ngomong terlalu cepat. So, latihannya adalah mulai nih. Kalau ngomong sehari-hari, notice. Ngomong jangan terlalu cepat. Bisa nggak? Bisa, dilatih. Tapi kok kayaknya kaku ya, Ri? It's okay. Di awal kelihatannya kaku, tapi nanti ke depannya itu menjadi habit Anda. Segala sesuatu yang baru Anda coba akan menjadi hal yang aneh dan tidak biasa. Tapi ketika berulang-ulang kali Anda lakukan dengan sadar, Anda sedang berlatih bicara tidak terlalu cepat, maka Anda akan menjadi terbiasa. Karena persoalannya saya sudah melewati ini. Karena ini adalah problem saya dulu. Jadi kalau dulu ngomong, dibilang, Ri santai aja Ri, karena kita bukan lagi siaran. Oke. Jadi bisa dilatih. Ada lagi? Saya sering tidak percaya diri, merasa suara tidak sesuai dengan konteks. Solusinya gimana? Latihan by konteks. Ngomong sama anak-anak gimana? Ngomong sama pimpinan gimana? Atau bisa jadi rekam, kemudian minta feedback dari sekitarnya. Ini cocok nih, ini enggak nih. Kalau nggak cocok, oke. Caranya gimana? Latihan lagi. Oh, ini udah cocok, oke. Plus berarti ada improvement lagi. Seperti itu. Oke, Mbak Riri kalau lagi berantem sama Pak Su pakai low voice atau high voice? Oh, itu sih nggak usah saya jawab ya. Kalau high voice apa akibatnya? Kalau low voice apa akibatnya? Itu aja. Dan teman-teman feel free kalau mau unmute, waktu kita tinggal beberapa menit lagi, silakan kalau ada yang mau teman-teman mau unmute juga nanya langsung aja. Itu dari Mas Aditya belum dijawab ya? Bentar. Ketika kasih training sering tiba-tiba kehabisan nafas. Mbak Riri, kenapa ya? Pertama saya mau tanya, Mbak Dek. Mas Adit, mana Mas Adit? Punten. Saya mau lihat. Ayo Mas Adit. Oke. Nah, ini dia. Yes, Mbak Riri. Yes. Mas Adit, biasa kasih training ya? Ya, gimana Mbak Riri? Nah, online apa offline? Online dan offline. Online dan offline. Posisi benar. Oke. Posisi postur ketika ngajar online kayak beginikah? Online Kameranya nggak eye level? Eye level sih, ini karena di rumah ya. Oke, makanya saya perlu konfirmasi dulu ya. Benar. Oke, saya perlu konfirmasi dulu karena suara Anda catchy. Cuma bisa jadi ada hal yang miss sehingga membuat membuat nafasnya jadi nggak oke. Nah, yang kedua yang saya mau tanya, Anda berolahraga? Nah, itu enggak. Oke. Ya. Karena nggak ada suara yang prima yang keluar dari tubuh yang tidak prima. Oke, nah itu kuncinya. Thank you banget. Yes. Yang pertama itu, Mas Adit, olahraga. Itu nggak bisa dinafikan, Mas Adit. Karena kita ngomong, modalnya itu stamina. Seperti yang tadi Roger Love bilang, there's no difference between speaking and singing. Dan ingat, ini nih, yang para trainer lupa, penyakitnya para pembicara lupa. Ngomong itu adalah body sport. Cuma dia nggak realize, dia cuma ngomong, kerjaan gue ngomong doang, padahal habis ngomong tepar. Iya, betul banget. Betul banget. Full body sport, teorinya ada, baca bukunya Find Your Voice karangan Caroline Goyder. Tuh, saya kasih deh.
Di situ Find your dibilang full voice. body sport karena Anda ngomong melibatkan 110 otot, 1, 2, 3 ada yang nggak Benar. beres, nggak bisa Anda ngomong. Plus emosi juga ya Mbak Riri ya. Ya. Jadi itu pertama olahraga. Kemudian boleh dilatih meditasi. Ambil nafas. Itu yang belum. Nah, kalau misalkan Mas Adit habis sholat subuh nih pagi-pagi ya kan, wah itu kan masih seger-seger tuh. Ambil deep breath. Saya sarankan olahraga kardio sama beban tipis-tipis aja. Kardio boleh agak dilebihin. Repetisi boleh dinaikin. Itu membantu nafas Mas Adit jauh lebih panjang. Apalagi nanti kalau offline, misalkan Mas Adit ngajar pakai move. Sana sini, pasti itu. sana sini. Nah, betul banget. Itu aja sih Mas Adit. Nafasnya. Latihannya. Jadi simple, tapi kitanya suka nggak mau makanya. Nah, itu tuh. Benar. Oke, Mas Adit ya. Thank you, Mbak Riri. Thank you banget. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Mbak Riri atau gue siapa? Oh, Mbak Riri lari atau gue siapa? Lari dari kenyataan ya Mbak Tari. Hari ini guru saya nih. Oke, ada lagi teman-teman? Mbak Riri kalau lagi, oh ini udah. Kemudian saya sering tidak percaya diri. Solusinya gimana? Itu tadi udah ada. Oke, kakak tadi bilang emosi dulu baru latih suara. Apakah harus latihan membaca dulu untuk merasakan emosi? Yes, betul Mbak Priska. Jadi kalau Mbak Priska mau ngomong, tampil, apalagi ada skripnya, fill into dulu ke skripnya. Itu yang dilakukan oleh saya ketika saya mau baca berita. Jadi sebelum saya baca berita, saya rehearsal dulu Mbak. Pantang saya rehearsal karena kalau ada salah sedikit, pertama saya bisa dikrek sama produser, itu yang pertama. Yang kedua, kerasa Mbak, sesuatu yang dibaca kalau kita nggak paham, kita nggak ada emosinya, terasa. Makanya penyiar radio, kenapa orang bisa sampai ada yang, aduh ngefans banget, padahal mukanya nggak kelihatan, pas ketemu gagal tuh ya, gagal fokus. Nggak deh, gue nggak jadi ngefans. Tapi kenapa Anda bisa begitu mengidolakan? Karena mereka main emosi. Karena mereka main emosi. Dulu siapa di sini angkatan babe gue enggak bukan ya. Angkatan sahur sepuh. Brahma Kumbara ada? Oke, sip. Kita tosan ya. Kenapa kita mau dengerin itu? Hai, Mantili, kok apa kabar Mantili? Tidak, Kumbara. Kenapa kita mau dengerin? Karena pakai emosi. Dan emosi itu dibaca dulu. Nggak mungkin langsung main, nggak ada. Apalagi saya pernah 8 tahun jadi pemain sandiwara radio yang ditulis oleh budayawan Semarang Pri GS. Jadi gendo. Kalau saya offline, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, orangnya kayak, hah, ini Mbak Riri yang jadi gendo. Saya pikir Mbak Riri bayangannya tuh gede, terus kayak orang ibu-ibu udah bawa anak 2, tuh gantol-gantolan. Ternyata anaknya kecil banget ya. Begini Bu saya Bu. Gitu. Karena yang dimainkan itu adalah emosi. Jadi kalau kita mau ngomong, baca dulu, pahami dulu nih kira-kira gimana, baru ngomong. Emosinya dapetin dulu. Gitu Mbak Priska. Apalagi kalau Mbak Priska mau jadi voice over talent, mesti. Oke. Dulu radio kayu manis, lalalala. Saya masih ada tuh. Oke, Mbak Riri gimana caranya mengajarkan anak remaja untuk metode berbicara yang baik? Karena anak sekarang jarang interaksi dan bicara. Iya, ajak ngomong, udah itu aja lagi. Handphonenya tutup, nggak ada lagi. Kayak guru broadcast saya bilang, Eko Junor, Mas Eko, saya tanya, Mas Eko, gimana caranya biar saya pandai berbicara, ngomong di depan publik? Ya ngomong. Nggak, maksudnya, ya ngomong. Kalau kamu nggak ngomong, ya kamu nggak pinter. Udah sesimpel itu. Bagaimana mengajarkan anak? Saya nggak punya metode lain. Jadi caranya bagaimana mengajarkan anak bisa berinteraksi? Ya kita berinteraksi, ngobrol. Kalau kitanya juga nggak mau ngobrol, gimana mau ngobrol? Kan gitu. Mulai dari kita dulu orang tuanya. Nih di sini ada guru saya Mbak Midatari Evana lebih fasih untuk bicara soal ini. Berikutnya, sama kalau dengerin, oke. Sama kalau dengerin Krisa nyanyi, oke. Merinding kan dengerin suara. Nah, coba Krisa. Pada saat beliau menyanyi, berkata tangan kita, itu beliau nangis berapa kali mendapatkan feel-nya. Itulah contoh. Angkatan Sandiwara Radio Jogja. Oke, sip. Baik teman-teman, saya tidak mau zolim nih merebut waktunya teman-teman ya, karena udah lewat 1 menit, siapa tahu juga ada yang mau bobo kan, waktunya istirahat. Dan kalau misalkan Anda masih ada waktu,
mungkin masih ada yang kangen mendengarkan suara saya, boleh Anda tune in di 104,6 Trijaya FM. Malam ini saya siaran tapi rekaman, karena orangnya live untuk kelas malam hari ini. Gitu. Dan akhir kata, dari saya pribadi, kalau ada yang kurang saya mohon maaf, karena konteksnya saya berharap hari ini kita have fun, tapi berfaedah lah ya, kita ngobrol-ngobrol, have fun, gomet, senang-senang aja. Kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita thank you banget nih buat Pak Wasito, yang bikin kita jadi silaturahim. Berkah ya. Terima kasih banyak teman-teman, saya kembalikan ke Pak Wasito. Terima kasih Mbak Riri. Aplaus dulu dong buat coach kita malam ini. Apa bedanya sih coach sama guru gitu kan ya? Kemarin kan hari guru gitu. Kalau coach bayarannya lebih gede, kalau guru bayarannya dikit. Padahal guru itu ngajarnya paling susah, bayarnya harusnya gede lah. Kasihan guru-guru ya. Kalau Kepsek, Pak? Kepsek nggak usah dibayar. Dibayar dengan doa. Kalau kepala sekolah itu yang bikin kolam, Pak. Oh gitu ya, kolam renang. Ya, malam hari ini saya senang banget bisa ketemu lagi gitu ya sama Mbak Riri. Ini udah tahun lebih kali ya. Cuman komunikasi lewat WA gara-gara kita sama-sama kena COVID. Gitu. Tapi next saya juga mau belajar lagi, riset lagi gitu ya. Dan teman-teman kalau kepingin lihat Mbak Riri siaran langsung, kelihatan wajahnya gitu ya. Kalau siang-siang itu biasanya Mbak Riri baca berita, biasanya saya sambil makan. Itu lewat Instagram suka bahas. Gitu ya. Terima kasih Pak Wasito, tune in. Orang-orang makan siang Pak Wasito tune in ke saya. Oke, terima kasih. Ya itu sambil nyontek gitu ya, katanya modeling gitu ya. Iya. Saya memang ada suara agak sedikit gitu. Iya, betul nasal, Bapak konteksnya nasal. Iya. Ya karena ada sedikit sinus. Ya. Tapi ya hajar aja boleh ngomong ya, aja. Kan? Berarti udah ketahuan ya Pak ya, ada sinusnya Pak ya. Ngomong aja gitu ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang belum follow Mbak Riri, follow aja karena banyak informasi tentang voice di sana. Riri_Artaksuma. Ya. Baik, sebelum kita berpisah, kita boleh buka videonya, kita boleh foto bersama. Terakhir 76. Wah, ini kayak simbol 76. Apa itu? Yang ketawa ini pasti komunitasnya. Oke, jangan dicat dulu supaya saya bisa foto. Ini fotografer saya di sini ada Mas Awi gitu ya. Meskipun ada Mas Adi. Selamat malam Mas Adi, terima kasih sudah mengawal. Manajernya itu ya, manajernya selalu mengawal. Oke, yuk kita actionnya kalau di kelas malam itu 10. Ya, kita harapannya upgrade diri lebih baik 10 kali lipat daripada hari kemarin. 1, 2. Jadi kalau ada chat menghalangi kamera saya. 1, 2. Ada beberapa saya pindahkan dulu. Bentar ya, sabar. Ini memang kalau di virtual harus sabar ya, foto harus sabar. 1, 2. Satu lagi. 1, 2. Yuk, boleh teman-teman open untuk mengucapkan terima kasih kepada Mbak Riri secara langsung. Terima kasih Mbak Riri. Atas sharingnya. Terima kasih Mbak Riri. Terima kasih Pak Wasito. Terima kasih Pak Wasito. Semuanya. Terima kasih Pak Wasito, saya pamit ya Pak. Saya juga terima kasih banyak teman-teman. Kita sampai jumpa di minggu depan. Dan all ya.